Apa ya, jangan kaget pas misalkan renovasi tahu-tahu biayanya mahal. Iya, banyak kasus kayak gitu. Iya kan, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lars Team Studio. Kali ini di program Ngoprek kita akan membahas tentang pondasi. Nah, sekarang saya di sini gak sendiri. Saya ditemenin oleh project planner dari Lars Team ya. Baik, selamat datang Bapak Yogi. Halo, selamat datang. Oke, nah baik Pak, untuk segmen kali ini kita akan membahas tentang pondasi gitu, perihal pondasi, Pondasi ya. dari pondasi. Nah, ya jadi seberapa pentingkah sih pembuatan pondasi di satu proyek rumah itu? Ya. Untuk pondasi ya sangat penting, vital hukumnya. Kalau pondasi itu sangat vital dan tidak boleh dihilangkan dalam pembangunan rumah ataupun bangunan kayak gitu. Nah, ada berapa jenis pondasi sih Pak? Pondasi itu banyak ya macamnya, tergantung area yang akan dikerjakan. Contohnya misalkan yang pertama adalah pondasi menerus ya. Salah satunya adalah pondasi menerus, itu bisa terbuat dari batu, pasangan batu kali dan juga beton. Kemudian ada lagi pondasi setapak tuh jenisnya. Pondasi setapak itu salah satunya ya kayak wood plate gitu, atau ada pondasi kayak apa ya? Kalau zaman dulu tuh ada yang pakai bambu gitu, tapi itu juga jenisnya adalah bangunan pondasi setapak kayak rumah panggung. Rumah panggung itu kan pondasi setapak. Gitu. Kemudian ada juga pondasi cakar ayam tuh salah satunya yang sering dibilang. Itu biasanya ada di bangunan-bangunan yang mempunyai gaya geser yang sangat tinggi kayak gitu. Oke, nah jadi gitu agan-agan ya sangat penting gitu, sepenting itu pondasi dalam pembangunan rumah. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan juga nih yang apa disampaikan sama agan-agan semua mungkin ya. Ada beberapa bangunan yang gini. Kayak misal si rumahnya itu rumah bertingkat, terus kan ada pondasi foot plate. Nah, tiba-tiba ada slope gantung gitu, dia nggak pakai pondasi batu kali lagi. Gimana tuh? Ya, itu slope gantung lah ya. Atau itu bahasanya sebenarnya bahasa pekerja atau bahasa tukang. Ya bahasa teknisnya adalah slope. Mau gantung mau enggak itu adalah slope gitu. Fungsinya adalah kalau misalkan bangunan tadi yang dibicarakan 2 lantai, kemudian memakai jenis pondasi setapak, artinya kayak foot plate kayak gitu, atau cakar ayam kalau bahasa tukangnya, ya pasti ada pengikatnya di bawah untuk antar titik pondasinya. Pengikatnya adalah slope. Itu mau digantung, mau disimpan di atas pondasi batu kali atau pondasi menerus, mau disimpan di atas tanah atau di galian, itu adalah slope. Fungsinya adalah untuk mengikat saja. Tapi tetap aman kan ya, meskipun nggak pakai pondasi batu kali. Jadi gitu agan-agan jangan jangan khawatir gitu ya. Karena di situ ada pondasi cakar ayamnya. Jadi ada slope-nya. Ada slope-nya juga. Itu salah satu slope itu berfungsi sebagai penyalur beban juga dari atas disalurkan ke slope, kemudian disalurkan lagi ke pondasi setapak atau pondasi plat. Iya, dan biasanya kalau rumah yang pakai konstruksi pondasi foot plate seperti itu, slope-nya juga ukurannya gede. Nanti kalau itu sih nanti disesuaikan lah dengan beban masing-masing bangunan dan peruntukannya. Nah, iya, jadi sudah ada hitungannya mengenai pemakaian pondasi. Misal si rumah ini pakainya pondasi yang batu kali atau yang pakai langsung foot plate apa gimana, nanti tergantung dari beban perhitungan dari pihak strukturnya gitu. Agan-agan semua. Nah, jadi gimana ya peruntukannya itu? Misal pondasi batu kali itu biasanya untuk dipakai rumah yang seperti apa, pondasi foot plate itu dipakai untuk rumah yang seperti apa? Yang pertama akan saya bahas atau kita informasikan bahwa pondasi batu kali itu biasanya jenisnya adalah pondasi menerus ya. Dia memanjang, mau jadi keliling atau mau memanjang 1 garis atau 2 garis, itu adalah pondasi menerus. Fungsinya adalah untuk pertama yang menyalurkan beban dari atas, dari bangunan ke tanah. Biasanya pondasi batu kali di lebar bawahnya itu sangat lebar, lebih lebar daripada penampang atas, dan berbentuk seperti trapesium. Nanti saluran beban yang diterima dari atas akan disalurkan ke bawah dengan penampang yang lebih lebar ke dalam permukaan tanah.
Dan satu lagi fungsi pondasi batu kali yaitu sebagai penahan tanah. Nah, ya. Gitu. Yang misalkan ada bangunan pengen dibangun, dia levelnya agak tinggi daripada bangunan yang di belakang atau di sampingnya, biasanya bisa memakai salah satu jenis pondasi yaitu pondasi batu kali sebagai dinding penahan tanah supaya bisa menahan tanah yang lebih tinggi untuk bangunan terhadap tanah yang di belakangnya atau di sampingnya yang lebih rendah kayak gitu. Nah, oke. Sampai di sini bisa dipahami ya Ganagan semua ya. Nah, untuk Ganagan semua yang ingin tahu lebih jauh mengenai konstruksi bangunan, Ganagan semua bisa langsung hubungi kita di Larsin Studio, ada kontaknya, terus ada sosial medianya juga, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram dan lain-lainnya juga. Dan atau Ganagan kalau mau datang langsung ke sini juga bisa. Itu di Jalan Letnan Harun, Perum Melati Mas Blok A8 gitu. Nah, untuk tadi untuk pembahasan selanjutnya ada pondasi cakar ayam itu. Nah, digunakan itu sampai bangunan lantai berapa sih? Maksudnya sampai bangunan yang berapa tingkat gitu? Pemakaian pondasi footplate ya atau cakar ayam ya sampai bangunan setinggi Burj Khalifa juga pakai. Ya, tapi mungkin beda jenis. Ya, cuma yang berbeda adalah dimensi dan dimensi ya khususnya yang berbeda adalah dimensi dan komposisi struktur yang ada di dalamnya. Kayak misalkan dari pembesiannya pasti berbeda lah. Cuma untuk bangunan sederhana yang kita sering kerjakan ya di Larsim Kontraktor seperti rumah tinggal 1 lantai, 2 lantai ataupun 3 lantai, biasanya kita menggunakan pondasi footplate atau pondasi setempat untuk menyalurkan beban juga dari atas dari bangunan ke dalam tanah. Penampangnya sangat lebar, ada yang 1 meter, 1 kali 1 meter, ada yang kecil mungkin 60 kali 60 atau 80 kali 80, 1,2 juga ada kita pernah buat, tergantung beban yang dihasilkan oleh bangunan itu. Semakin tinggi bebannya, maka pondasi footplate itu akan semakin lebar, mungkin semakin tebal juga, dan juga tergantung dari tanah yang ada di bawahnya. Medannya ya. Iya, medannya gitu. Bisa jadi kalau misalkan tanahnya gambut atau lembek itu kayak lumpur atau bekas rawa, kita bisa menambahkan salah satu jenis pondasi lagi yaitu pondasi bore pile. Oh, iya. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk kita pancang. Oke. Gitu. Jadi gitu ya Agan-agan bisa dipahami ya semuanya ya sampai di sini. Nah, untuk Agan-agan semua yang ingin membangun rumah atau ingin berkonsultasi dulu ya minimal kayak misalkan saya punya rumah nih. Nah, gini untuk status yang renovasi. Misal tadinya 1 lantai betul. Tadinya 1 lantai terus dia pengen bikin nih jadi 2 lantai atau 3 lantai. Di bawahnya kan itu pondasinya tuh masih pondasi yang 1 lantai. Gimana cara substitusinya gitu? Substitusi ban dari atas sampai ke bawahnya. Ya, itu salah satu yang sering kita kerjakan juga, yang kita sering dapatkan pekerjaan perihal itu. Ya, pertama yang harus kita cek adalah sejarah pembangunan rumahnya. Sejarahnya itu karena kan gini, banyak orang yang membangun rumah 1 lantai tapi memang dia udah persiapan untuk bangunan 2 lantai atau 3 lantai. Otomatis si pondasi, kolom dan lain-lainnya urusan strukturnya udah siap. Jadi kita tinggal lanjut aja. Tapi banyak juga yang memang waktu ngebangun tahap awal gitu atau mungkin di perumahan-perumahan yang memang tidak direncanakan untuk 2 lantai, tiba-tiba pengen dibangun di 2 lantai, ya kita harus bongkar. Kita harus lihat karena kita pasti tahu sejarah bangunan ini tuh pondasinya tuh bukan untuk 2 lantai gitu. Pertama kita harus bongkar, kita harus gali, kita harus siapkan pondasi baru yang mungkin sejenisnya adalah pondasi setempat. Berarti berpengaruh ke dinding pondasi telapak. Iya. Berarti kayak dinding eksisnya dianggap baru gitu. Ya, kalau dinding itu opsional aja, tergantung nanti layout tatanan ruangan baru atau layouting baru yang akan dikerjakan. Tapi kalau pondasi ya harus kita buat baru. Karena nanti biar bisa menahan beban yang ada di lantai 2 untuk menyalurkan beban ke tanah gitu. Nah jadi gitu Agan-agan ya. Jadi jangan jangan kaget pas misalkan renovasi tahu-tahu biayanya mahal. Iya, banyak kasus kayak gitu. Iya kan, karena ada bongkaran di situ, bongkaran butuh biaya. Terus ada lagi juga additional pondasi yang barunya juga tentunya itu pakai biaya juga gitu. Jadi kenapa renov itu terkesan lebih mahal daripada bikin baru? Ya karena itu tadi gitu sudah dijelaskan. Ada 2 kali pekerjaan lah jatuhnya kayak gitu kalau renovasi. Nah,
seperti itu. Cukup jelas ya agan-agan semua ya. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo deh datang ke Lasim, kantor Lasim ya yang ada di Jalan Letnan Harun, Perum Latimas Blok A8 gitu. Untuk lebih jelasnya bisa berkonsultasi di sini, ada desain arsiteknya juga, ada project plannernya juga gitu. Agan-agan bisa atur jadwalnya kalian gitu sebisanya gitu. Baik. Kayaknya cukup jelas ya Pak Yogi ya. Jadi ya memang singkat, pembahasan yang singkat tapi memang fungsional lah. Ya, mungkin agan-agan bisa menerima lah mudah-mudahan. Iya, oke. Untuk agan-agan semua yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal lainnya, boleh komen di bawah ya. Ya. Kita sharing di bawah ya. Oke, gitu. Jadi cukup terima kasih ya Pak Yogi atas kedatangannya, dan untuk agan-agan semua, ayo terus belajar di konten ini, di program ini, di program ngoprek ini. Nah, jadi agan-agan semua bisa ada pengetahuan lebih mengenai pembangunan rumah, ada tipsnya juga di situ. Terus ada beberapa pembahasan beberapa komponen yang ada di rumah. Jadi agan-agan wawasannya bisa lebih terbuka lagi gitu agan-agan. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.